kemudian doktrin-doktrin sesat, kemudian orasi-orasi yang membakar, mengadu domba. Asah parangmu, asah celuritmu. Di sana ada PKI, ayo, hai para ulama, para kiai. PKI yang mana? Ketua umum PKI itu Aidit, Mbak Alawi, Muso, Mbak Alawi. PKI yang mana? Justru negeri Yaman, menurut berita yang tersiar di seluruh dunia, adalah negara komunis satu-satunya di Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita. Kita sapa Bung Kameramen dengan request. Bung Kameramen, apa nasihat buat Bung Alfian? Ya, Bung Alfian tetap sabar, sedang diserbu oleh buzzer Katolik. Sebentar lagi akan diserang oleh fansnya Roma Irama. Silakan Bung Kameramen, apa yang mau dibacain? Ya, Bung Alfian, ini ada orang yang WA ke saya mengirimkan potongan video Bapak Roma Irama, Bung Alfian, dan dia bilang di sini tulis, tolong masukkan ke channel Ustadz Alfian Tanjung dibacain berita. Kayaknya dia juga WA Bung Alfian, tapi juga ditembuskan ke saya, Bung Alfian. Bung Alfian, setelah kita simak videonya, memang itu kan potongan ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita simak fullnya. Tapi kalau dari potongan tersebut kita lihat Pak Roma ini membabi buta, Bung Alfian, menyerang para habaib. Menurut saya, harusnya ketika kita tidak suka dengan salah satu habib yang mungkin dianggap tidak cocok dengan beliau, harusnya jangan semua habaib dianggap seperti itu, dan juga jangan asal aja gitu kan tiba-tiba jadi ke PKI. Nah, ini karena di bulan September juga, mungkin apa nih respon awal Bung Alfian terkait video yang diviralkan lah ya, atau yang disebarkan oleh orang-orang kepada kita, Bung Alfian? Silakan. Saya adalah salah satu fans daripada Pak Roma Irama atau Bang Roma Irama. Mungkin saya sekali waktu akan mencoba bertemu untuk menanyakan dan sekaligus melakukan cover buat site ya. Mungkin saya akan ngobrol dengan beliau. Saya ingin katakan dengan pendapat awal, kenangan masa lalu yang sangat subjektif tidak bisa dijadikan kesimpulan untuk memberikan pandangan tertentu. Itu pertama yang saya membaca begitu. Yang kedua, saya menangkap bahwa beliau ini mendapatkan asupan dari kelompok-kelompok yang memang sudah terlatih untuk membangun kekuatan-kekuatan dengan menggunakan proksi, menggunakan sirih tangan. Yang ketiga, pesan saya buat abangku, Bang Roma yang sangat keren, yang banyak memberikan inspirasi dan motivasi, tolonglah di saat-saat usia semakin seperti ini, perbanyaklah hubungan dengan Allah. Betul. Dan jadikanlah mungkin kalau perlu bertamu, ketemu dengan Habib Rizik, ngobrol, laporkan apa yang beliau udah rasakan dulu, terus pada bagaimana. Yang jelas, saya ingin mengatakan ini adalah cara Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ini adalah cara Allah untuk membuka kekuatan, dan sekali lagi untuk Bang Roma, semoga sehat selalu, dan kita ingin tetap mengingat lagu-lagu Anda yang sangat inspiratif dan memberikan daya dukung moral buat masyarakat. Lanjut. Ya, Bung Alfian, ini kan memang mungkin karena beliau setuju dengan statement Imat, akhirnya mungkin ya yang WA dia, yang telepon dia, yang memberikan informasi ke Pak Roma ini, ya akhirnya terbentuklah pikiran yang mungkin jadi suuzon, jadi menuduh, jadi apa. Nah, itu memang baiknya banyak silaturahim ya, Bung Alfian. Tabayun lah, misalkan tanya dengan Habib Rizik, karena kalau dari potongan video ini ujungnya juga saya lihat menyalahkan kegiatan atau cara dakwah nahi mungkarnya Habib Rizik juga, Bung Alfian. Seolah Habib Rizik atau Habib-Habib yang nahi mungkar ini telah melakukan pecah belah umat atau adu domba. Padahal kan ya nahi mungkar emang begitu modelnya. Nah, ini kenapa jadi ngerembet-rembet begini nih, Bung Alfian? Maksudnya ketika dulu awalnya hanya menyerang nasab, kenapa sekarang ujungnya
seperti yang sering Bung Alfian ingatkan dalam video-video sebelumnya. Gimana tuh, Bung Alfian? Ya, yang jelas Imad ini ya, si Imad ini kan sebetulnya sosok orang yang memang diproduksi ya. Dan itu permainan-permainan lama yang disebut dengan proksi. Dulu ada yang namanya Snogurgronya. Yep. Dalam bentuk lain, Imad adalah Snogurgronya versi lain yang tentu juga nanti akan muncul lagi. Jadi kelompok-kelompok munafikin, kelompok-kelompok mujrimin, kelompok-kelompok fasikin, kelompok-kelompok yang memang seolah-olah mereka pemandu umat, karena orang bisa melacak masing-masing siapa orang tuanya, kenapa dia kenapa. Nah, kalau untuk Rhoma Irama saya nggak punya pengetahuan, tapi intinya buat Bung Roma, masa sih ada orang tahu-tahu nggak ada nilai sama sekali, padahal Anda juga banyak kebaikannya. Ya, kita sangat menghormati lagu-lagu Anda yang begitu banyak menginspirasi, banyak memotivasi, bahkan menjadi penyadar terhadap banyak orang-orang yang keliru. Masa sih lalu akhirnya habaib atau yang disebut dengan Ba'alawi itu sebagai orang atau kumpulan orang yang semuanya harus dinyatakan demikian. Lalu Anda menyebut Yaman itu komunis, tidak juga, dan tidak saya katakan secara terbuka. Saya pikir ini penting saya sampaikan buat pemirsa bahwa hari ini kita memang berhadapan dengan gelombang-gelombang titisan cucu-cucu Dajjal yang memberikan pandangan-pandangan lewat pintu-pintu manapun. Maka mari kita banyak beristighfar, mari kita hafalkan Al-Kahfi ayat 1-10, dan mari terus kita menjaga ibadah kita, mengokohkan akidah kita, dan juga belajar dari sejarah. PKI adalah dalang dan pelaku gerakan pemberontakan 48 dan 65. Begitu Bung kameramen. 7 September dan 8 September itu ada undangan resmi dari Robitoh Alawiyah, Bung Alfian. Nah, bukan salah satu ya, yang diundang itu yang saya tahu ada Guru Gembul, Imad, juga Rhoma Irama. Mudah-mudahan Rhoma Irama tidak takut untuk hadir, karena itu kan yang mengundang langsung tempat atau pusat pencatatan ya, Bung Alfian. Iya. Jadi jangan sampai berdalih-dalih lagi. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini banyak pihak yang sebetulnya menyarankan udah sih nggak usah bahas nasab gitu. Tapi saya menangkap, Bung Alfian, yang sering Bung Alfian bahas di channel Bung Alfian itu lebih ke jangan sampai pembahasan nasab ini membuat umat tidak percaya lagi dengan kiai dan habaib. Jangan sampai akhirnya ustadz, kiai, dan habaib bertengkar, kan kira-kira gitu Bung Alfian ya. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan persatuan Bung Alfian agar umat tetap kompak, agar habaib yang lurus tetap kompak, agar kiai dan ustadz yang lurus juga tetap kompak, jangan sampai kita diacak-acak oleh Imad CS. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya, satu request closing yang bagus sekali dari saya. Yang pertama, mari semua kita belajar tentang sejarah perjuangan umat Islam Indonesia, sejarah perjuangan politik umat Islam Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang-orang bicara nasab, apalagi sampai yang teriak-teriak tes DNA, dari awal 2014 juga ada orang yang takut dengan tes DNA. Siapa orangnya silakan aja cari sendiri, pasti tahulah pemirsa ya. Nah, yang ketiga, buat seluruh masyarakat, mari kita jaga anak-anak kita, keluarga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga anak-anak kita, keluarga kita daripada azab api neraka. Yang jelas ini adalah sebuah situasi yang membutuhkan kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Allah tentunya, semakin dekat dengan pola hidup dan keteladanan Rasulullah SAW, dan juga semakin banyak kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang butuh hidayah Allah, butuh pedoman dari Allah, butuh teladan dari Allah yang berupa manusia, dan butuh berbagai hal yang membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Maka sebagai penegasan urusan yang begini, kita akan kembalikan kepada Allah dengan katakan isyhadu bi annal muslimun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.